Yang paling sering ketika seorang perempuan itu ada serangan jantung, selalu bilang bahwa sebelumnya nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada riwayat penyakit jantung. Kok bisa ya? Seringkali mereka tidak tahu bahwa keluhan yang mungkin muncul tidak sadar itu adalah keluhan penyakit jantung. Ada ibu-ibu usia 65 tahun, tiba-tiba keringat dingin, dadanya nggak enak. Dia pikir dia sakit mah. Ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan, ada penyumbatan 90% di pembuluh darah LAD. Ini pembuluh darah yang cukup fatal. Kalau misalkan terjadi penyumbatan, maka ini bisa menyebabkan potensi serangan jantung yang sangat fatal, gagal jantung, lemah jantung, bengkak jantung, hingga terjadi gangguan irama. Tapi berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang tidak tahu kalau dia punya penyakit jantung? Dia tidak tahu kalau dia punya sumbatan di pembuluh darah jantungnya yang berpotensi bikin serangan jantung kapan saja. Yang paling sering ketika seorang perempuan itu ada serangan jantung, selalu bilang bahwa sebelumnya nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada riwayat penyakit jantung. Kok bisa ya? Seringkali mereka tidak tahu bahwa keluhan yang mungkin muncul tidak sadar itu adalah keluhan penyakit jantung. Kadang mereka mengeluh, oh ya memang kalau mah sudah lama. Padahal mungkin bukan mah, bukan masalah lambung. Ini adalah keluhan dari adanya sumbatan di pembuluh darah jantung bagian kanan yang mengenai jantung bagian bawah, yang lokasinya dekat sekali dengan lambung, sehingga seolah-olah sakit lambung. Lalu ada juga yang memang punya penyakit lambung, memang punya mah. Tapi dia juga punya penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi memang ada dua kondisi yang terjadi bersamaan. Sehingga mereka berpikir bahwa, oh ini cuma sakit mah aja. Makanya nggak sembuh-sembuh karena cuma dikasih obat mah terus. Dia tidak memeriksakan diri. Bagaimana dengan ibu-ibu yang merasa bahwa, oh ya kok sekarang cepet capek ya? Jangan-jangan faktor U. Memang faktor usia atau aging ini menjadi salah satu faktor yang bisa membuat pembuluh darah jantung menua, karatan, dan bisa menyebabkan penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung. Ini menghalangi oksigen masuk ke otot jantung, sehingga muncullah gejala cepat capek. Nah sayangnya memang seringkali untuk perempuan penyakit jantung ini sering tidak terdiagnosis. Sehingga karena itulah faktanya WHO menemukan bahwa perempuan itu banyak sekali punya penyakit jantung. Penyakit jantung pada perempuan adalah penyakit yang fatal. Penyakit nomor satu yang menyebabkan hal yang fatal pada perempuan adalah penyakit jantung. Karena itu sebenarnya kalau kita bisa cegah dari awal, kita bisa hentikan kejadian tersebut. Jadi untungnya penyakit jantung ini bisa dicegah, sangat bisa dicegah. Dan tidak selalu harus menggunakan obat ketika sejak awal ditemukan. Dan kalau misalkan semakin awal juga, andai kata kita menemukan adanya gangguan pada jantung, kita bisa mengatasinya juga lebih mudah daripada terjadi komplikasi. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan kalau memang aware dan sayang pada jantungnya. Nah seringkali memang adanya kesalahan mindset menunggu terjadi terlanjur parah. Kalau sudah terlanjur terjadi penyakit, ya maka itu banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Tapi kalau dari awal, kan harusnya kita bisa cegah hal tersebut. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita bisa menemukan apa nih masalahnya, solusinya kita bisa lebih cepat menemukan jalannya. Jadi karena itu tidak perlu terlalu over treatment atau under treatment. Ada kisah lain lagi nih sekarang. Ada ibu-ibu yang dia ikut check up nih ceritanya. Lalu dia tidak diperiksa secara menyeluruh. Tapi karena lihat temannya dapat pengencer darah, dia ikutan juga minum pengencer darah. Dia ikutan minum obat kolesterol. Padahal sebenarnya dia tidak perlu obat kolesterol. Saya bilang stop aja bu. Loh kenapa? Saya takut nanti kalau di stop nanti katanya jantung saya rusak. Siapa yang bilang? Kita harus lihat dulu masalahnya di mana. Masalah ibu belum tentu sama dengan masalah teman ibu kan. Jadi kalau teman yang lain pun minum pengencer darah, ya itu karena kondisi dia mungkin. Kondisi Anda mungkin beda. Oh, saya udah cek darah kok, katanya darah saya nih katanya ada kentalnya gitu. Jadi saya harus minum pengencer darah? Belum tentu. Tidak semua hasil pemeriksaan darah dibilang darah kental, lalu dia harus minum pengencer darah. Dan pengencer darah ini tuh beda-beda, banyak pengencer darah. Lalu dia bilang, oh ya saya katanya ada kolesterol tinggi, jadi saya harus minum obat kolesterol. Yang mana dulu kolesterolnya? Obat yang mana yang mesti diminum? Apakah memang harus minum obat? Belum tentu. Jadi karena itu tidak semua sama. Kita harus detail periksanya. Yang mana yang penting? Karena kadang-kadang orang jadi minum obat yang tidak perlu. Atau dia harusnya mungkin minum obat, tapi dia minum obat yang salah. Jadi karena itu kita harus lihat orang per orang. Personalize. Nah, seringkali perempuan tuh kelolosan hal seperti ini.
Mereka menganggap, ah ini kan laki-laki aja. Kadang-kadang mereka antar suaminya, atau mungkin dia pikir, ya saya tahu nih ada keturunan penyakit jantung. Ya padahal belum tentu juga kan ada keturunan penyakit jantung, dia punya penyakit jantung. Seseorang yang punya turunan genetik penyakit jantung tidak selalu harus jadi penyakit jantung. Kalau dia bisa cegah dari awal, dia bisa tahu faktor risiko dia apa. Pemeriksaan jantung apa saja yang bisa diberikan untuk perempuan supaya mencegah terjadi serangan jantung? Yang pertama, minimal cek EKG. EKG itu listrik jantung. Yang berikutnya setelah pemeriksaan yang seksama dari pembuluh darah, jantung, suara jantung, stetoskop, kita cek pembuluh darah pulsasinya seperti apa, pemeriksaan fisik ya. Kita bisa cek juga riwayatnya gimana. Lalu kita bisa cek juga laboratorium. Laboratorium ini juga nggak semua harus diperiksa. Sebenarnya yang kita periksa adalah pemeriksaan yang khusus buat jantung dan pembuluh darah. Misalnya pemeriksaan kolesterol, dan juga kolesterol ini harusnya pemeriksaan puasa ya. Jadi karena itu jangan pemeriksaan kolesterol yang biasa aja, yang langsung di ujung jari, karena sebenarnya tidak spesifik. Lalu kita bisa periksa sebenarnya pemeriksaan yang mengarah kepada pemeriksaan jantung. Ronsen, treadmill, dan tidak semua pemeriksaan jantung itu harus semua diperiksa. Tidak semua juga harus diperiksa setiap tahun. Jadi kalau udah diperiksa pertama, berarti mungkin tahun depannya kita akan periksa yang lain, atau mungkin tidak perlu diperiksa lagi. Jadi sangat sesuai dengan kondisi pasien, karena itu memang setiap pasien itu sangat berbeda. Mungkin malah, walaupun saudara, teman, seumuran, mungkin juga lain kondisinya. Jadi karena itu pemeriksaan dasar dulu, riwayat. Karena itu perlu ngobrol yang panjang untuk tahu ini sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan, apa sih yang kira-kira cocok pemeriksaannya, supaya nggak sama kayak pemeriksaan umum nih, wah ini check up, general check up, semua diperiksa gitu ya. Nanti ternyata semua diperiksa, wah nanti kurang sesuai, atau mesti nambah lagi. Jadi sesuai dengan kondisi pasiennya, kita mesti nanya, Bu, apa sih yang Ibu rasakan? Ibu aktivitasnya sehari-hari apa aja? Lalu ada riwayat apa? Nah karena itu, ini perlu diskusi dengan seksama. Dan perlu juga pemeriksaan yang personalized. Oke, jadi kesimpulannya bahwa solusi pada seseorang yang punya penyakit jantung, terutama pada perempuan, cek deteksi lebih awal, cegah faktor risiko, tentukan apa yang harus diterapi, tentukan dengan detail apa masalahnya, tidak ikut-ikutan minum obat, dan yang terpenting adalah tahu kapan kita harus memulai terapi, kapan kita harus bisa mendisiplinkan diri dengan diet dan juga dengan olahraga. Gimana? Udah lebih jelas ya? Pastikan Anda selalu ikuti informasi saya melalui channel YouTube ini. Saya akan terus membagikan informasi mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah. Anda boleh tulis di komen, kira-kira mau nanya apa lagi, dan saya akan jawab dalam DRV Channel selanjutnya.